Hai Sobat Matematika, jumpa lagi pada pelajaran Matematika kelas 9 semester ganjil kurikulum 2013. Sobat Matematika, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat bersama MGMP Matematika SMP Kota Tangerang. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas, yang pertama adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang kedua, 4.4, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama menjelaskan pergeseran grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, mengidentifikasi sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat dengan memperhatikan nilai dari koefisien x kuadrat dan x. Yang ketiga, membuat sketsa grafik dengan menentukan titik potong sumbu x, y, nilai optimum, dan sumbu simetrinya. Adapun materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, pergeseran grafik fungsi. Yang kedua, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Dan yang ketiga adalah sketsa grafik fungsi kuadrat. Sobat Matematika, mari kita lakukan kegiatan Ayo Mengamati untuk materi pergeseran grafik fungsi. Yang pertama, fungsi x kuadrat. Yang kedua, fungsi x kurang 1 kuadrat. Yang ketiga, fungsi x kurang 2 kuadrat. Yang keempat, fungsi x tambah 1 kuadrat. Dan yang terakhir adalah fungsi x tambah 2 kuadrat. Sobat Matematika, kali ini saya akan memaparkan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu fungsi x kuadrat. Oleh grafik seperti pada gambar, itu titik baliknya 0,0. Yang kedua adalah fungsi grafik untuk x kurang 1 kuadrat. Titik baliknya di titik 1,0. Dan puncak grafik bergeser sejauh 1 satuan ke arah kanan. Untuk fungsi x kurang 2, puncak grafik bergeser sejauh 2 satuan ke kanan. Untuk fungsi x tambah 2, puncak grafik bergeser sejauh 2 satuan ke kiri. Sobat Matematika, ayo kita amati bagian yang kedua. Untuk fungsi x kuadrat, seperti yang pertama, yaitu melalui titik pusat 0,0. Untuk fungsi x kuadrat kurang 1, maka diperoleh titik balik 0,-1. Artinya bergeser 1 satuan ke bawah. Jika x kuadrat ditambah 1, fungsinya terbentuklah titik baliknya berada di 0,1, bergeser 1 satuan ke atas. Bisa dilihat jika dikurang 1 bergeser ke bawah dan dijumlah 1 akan bergeser ke atas. Begitu juga jika dia x kuadrat dikurang 2, maka dia akan bergeser 2 satuan ke bawah. Berdasarkan 2 pengamatan yang sudah kita lakukan, maka kita dapat menyimpulkan. Yang pertama, untuk S negatif pada grafik fungsi x kurang s kuadrat, terjadi pergeseran fungsi x kuadrat sejauh s satuan ke kanan. Yang kedua, jika s-nya positif, maka akan bergeser sejauh s satuan ke kiri. Untuk nilai t pada fungsi x kuadrat tambah t positif, maka fungsi x kuadrat akan bergeser sejauh t satuan ke atas. Jika t negatif, maka akan bergeser sejauh t satuan ke bawah. Begitu juga jika kita perhatikan nilai s dan t pada fungsi x kurang s kuadrat ditambah t dengan s negatif dan t positif, maka terjadi pergeseran sejauh
S satuan ke kanan, dan T1. Selanjutnya, jika S negatif dan T positif, maka terjadi pergeseran S satuan ke kanan dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T satuan ke atas. Begitu juga untuk S dan T sama-sama negatif, maka terjadi pergeseran X kuadrat sejauh S satuan ke kanan dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T satuan ke bawah. Dan yang terakhir, jika S dan T sama-sama positif, maka fungsi X kuadrat akan bergeser sejauh S satuan ke kiri dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh T satuan ke atas. Sobat matematika, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Untuk mempelajarinya, mari kita menalar berdasarkan hasil grafik yang sudah kita buatkan pertama tadi, yaitu untuk fungsi X kuadrat. Maka diperoleh titik balik 0,0. Jika X sama dengan 0, maka fungsi X menjadi 0. Nilai optimum pada fx sama dengan 0 di saat X sama dengan 0. Sumbu simetri yaitu pada saat X sama dengan 0. Berdasarkan grafik fungsi yang sudah kita lihat pada materi sebelumnya. Itu sumbu simetri terletak pada X sama dengan 0 dan titik optimumnya terletak pada titik Y sama dengan 0 dengan titik balik 0,0. Nah, kita dari tadi sudah mengatakan ada yang disebut sumbu simetri, titik balik, dan nilai optimum. Maka kita dapat mendefinisikan. Sumbu simetri adalah lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Titik balik adalah titik di mana grafik fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum. Nilai optimum adalah maksimum atau minimum pada suatu persamaan atau fungsi kuadrat. Lanjutkan. Berdasarkan fungsi X kurang 1 kuadrat diperoleh grafik seperti pada gambar, yaitu titik baliknya 1,0. Di saat X sama dengan 0, maka diperoleh fx sama dengan 1. Maka nilai optimumnya adalah Y sama dengan 0. Dan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Untuk fungsi X kurang S pangkat 2. Begitu juga untuk fungsi X tambah 2 pangkat 2. Kita lihat pada grafik bahwa diperoleh titik balik negatif 2,0 karena bergeser ke kiri sejauh 2 satuan dari fungsi X. Lalu pada saat f 0 atau X-nya 0, maka fungsinya atau nilai Y menjadi 4. Selanjutnya, nilai optimum pada fx sama dengan 0 adalah pada saat X sama dengan negatif 2. Sumbu simetrinya X sama dengan negatif 2. Berdasarkan bentuk umum X tambah S pangkat 2. Kita lanjutkan pada penalaran yang ketiga. Untuk fungsi X kuadrat kurang 2, maka diperoleh titik balik 0, negatif 2. Dan pada saat X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 2. Maka nilai optimum pada saat X sama dengan 0 maka diperoleh adalah negatif 2 dengan dirumuskan sebagai B kuadrat kurang 4AC per 4A. Begitu juga untuk sumbu simetri bisa dirumuskan menjadi X sama dengan negatif B per 2A. Dari bentuk umum
AX kuadrat kurang S. Selanjutnya kita lihat untuk fungsi X kuadrat ditambah S seperti pada grafik fungsi berikut, yaitu X kuadrat ditambah 1. Nah, kalau kita lihat titik baliknya terletak pada titik 0,1 pada saat X sama dengan 0, artinya Y-nya sama dengan 1. Maka bisa kita katakan nilai optimum pada saat X sama dengan 0 adalah 1. Dan juga bisa dilihat yang menjadi sumbu simetri pada saat X. Berdasarkan beberapa penalaran yang sudah kita lihat, maka kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama. Untuk grafik fungsi X kurang S pangkat 2, maka sumbu simetrinya adalah S. Nilai optimumnya adalah pada F fungsi S sama dengan 0. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah t, sumbu simetrik x sama dengan 0, nilai optimumnya adalah t. Yang ketiga, pada saat fungsi x kurang s kuadrat ditambah t, maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan s, nilai optimumnya adalah t. Sobat matematika yang berbahagia, akhirnya kita akan membahas mengenai sketsa grafik fungsi kuadrat. Adapun langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah menentukan kurva akan terbuka ke atas atau ke bawah dengan melihat koefisien dari x kuadrat. Jika positif, terbuka ke atas, dan jika negatif, kurvanya akan terbuka ke bawah. Yang kedua, kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu pada saat Y sama dengan 0. Yang ketiga, titik potong terhadap sumbu Y, yaitu pada saat X sama dengan 0. Yang keempat, kita harus menentukan sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi. Setelah kita ketahui keempatnya, maka berdasarkan informasi yang kita peroleh, kita dapat mensketsa grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya, dalam mensketsa grafik fungsi, maka kita lihat contoh berikut. Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Kita perhatikan bahwa koefisien X kuadrat adalah 1, berarti positif. Kurva terbuka ke atas. Yang kedua, kita lihat titik potong terhadap sumbu X. Berarti pada saat nilai fx sama dengan 0, tadi diperoleh x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Maka kita akarkan. Seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Tadi diperoleh akarnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Peroleh titik 2,0 dan 1,0. Yang ketiga, kita akan melihat titik potong pada sumbu Y. Berarti nilai X sama dengan 0. Jika kita substitusi pada bentuk fungsi kuadrat, diperoleh nilai Y sama dengan 2. Itu titik 0. Selanjutnya, kita mencari nilai optimum. Berdasarkan rumus Y sama dengan negatif B kuadrat kurang 4AC per 4. Maka diperoleh 3 kuadrat 9 dikurang 4 dikali 1 dikali 2 dibagi dengan 4 kali 1 sama dengan negatif 1 per 4. Begitu juga untuk sumbu simetris. Kita gunakan rumus min B per 2A. Maka diperoleh X sama dengan negatif dari negatif 3 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Maka sketsa grafik kita bisa melihat seperti berikut. Titik potong pada sumbu Y yaitu pada titik 0,2. Titik potong pada sumbu X pada saat 2,0. Dan titik balik
yaitu 1,5, negatif 1/4. Oke, sahabat matematika, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam keadaan sehat dan berbahagia. Semoga semuanya bermanfaat untuk kemajuan bersama.